Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa lagi di channel KKG PAI SD Kabupaten Trenggalek. Pada video kali ini kita ada di kelas 5, tema ke-1, mari belajar surat At-Tin di pertemuan yang keempat. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pertemuan yang keempat ini judulnya adalah makna kandungan surat At-Tin. Anak-anak yang dirahmati Allah, tahukah kalian mengapa surat ini dinamakan dengan surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama. At-Tin artinya adalah buah tin. Anak-anak ingat kan ayat pertama? Wattini waszaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Nah, Allah menamakan surat ini dengan surat At-Tin diambil dari kata At-Tin di ayat pertama. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran, yang berjumlah 8 ayat dan tergolong surat yang turun di Mekah, atau disebut juga dengan surat Makkiyah. Diingat-ingat ya, surat Makkiyah. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebelah kiri adalah gambar buah tin, yang mana banyak manfaatnya, diantaranya adalah melawan kanker, menurunkan tekanan darah, dan melancarkan pencernaan. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke kandungan dan penjelasan ayat demi ayat surat At-Tin. Kita mulai di ayat yang ke-1, baca ayat dan artinya, lalu perhatikan penjelasannya. Kita baca bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Anak-anak, buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sementara zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat digunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, anak-anak, inilah buah tin dan buah zaitun, manfaatnya. Kemudian anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Demi gunung Sinai. Anak-anak, apa itu gunung Sinai? Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat inilah Nabi Musa menerima wahyu pertama dan beliau diangkat menjadi Rasul. Jadi anak-anak, wa turi sinin dan demi gunung Sinai ini berhubungan dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada malam Mi'raj, ya, Mi'raj perjalanan Nabi dari Makkah ke Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Jadi Gunung Sinai ini adalah salah satu tempat yang istimewa karena Nabi Musa menerima wahyu di tempat ini. Kita lanjutkan ke ayat ketiga, anak-anak. Sudah hafal ayatnya kan? Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Ingat-ingat artinya ya. Dan demi negeri yang aman ini.
negeri yang aman atau kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah ini disebut juga dengan Ummul Qura atau tanah yang aman. Di kota ini banyak menyimpan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anak tahu kan Ka'bah sebagai simbol yang suci di kota Mekah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan Mekah juga kelahiran Nabi Muhammad SAW, tempat beliau diutus pertama kali menjadi Rasul dan berdakwah selama 13 tahun di kota Mekah. Dan di kota Mekah ini adalah puncak ibadah haji anak-anak. Ketika musim haji tiba, orang tawaf di Ka'bah dan serangkaian ibadah haji di kota Mekah. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia itu punya akal, ya, punya akal, pikiran, kemudian jasmani, tubuh ini anak-anak, rohani, roh, dan juga nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan mudah untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Jadi yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah manusia mempunyai akal sementara hewan tidak. Kemudian anak-anak, manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Ya, kalau manusia itu tidak mempergunakan akalnya, dia hanya menuruti nafsunya, dia seperti hewan yang hanya punya nafsu. Kemudian selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itulah keistimewaan manusia, punya akal dan fisik tubuh yang lengkap. Bedanya dengan hewan, hewan tidak punya akal, sehingga hewan tidak bisa membedakan ini baik, ini perbuatan buruk. Kalau manusia bisa membedakan dengan akal pikirannya. Ayat yang kelima anak-anak, kita baca bersama ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Siapa yang dikembalikan ini? Maksudnya adalah manusia. Apa penjelasannya anak-anak? Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka itu sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi orang menjadi hina kalau sikapnya, perilakunya, ilmunya itu keluar dari aturan yang Allah tetapkan. Ya. Kemudian anak-anak kita lanjut ke ayat ke-6. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya anak-anak. Kita lihat penjelasannya ya. Orang yang tidak pernah hina ya adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan di dunia dan di akhirat anak-anak. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya akan menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Kemudian manusia itu akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya atau kehinaan, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Apa sih contoh amal soleh?
ya. Contoh orang yang beriman dan beramal soleh itu misalnya beribadah kepada Allah melalui sholat, atau juga gemar bersedekah anak-anak. Kita lanjut ke ayat ke-7 ya. Kita baca bersama. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Jadi manusia ini ditanya, apa yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Artinya hari kiamat, di mana nanti setelah terjadi kiamat manusia dibangkitkan dan diberi balasan amal-amalnya. Kalau dia termasuk orang yang selamat dimasukkan ke surga, kalau orang yang tidak selamat dimasukkan ke neraka. Tapi ada orang yang mendustakan, tidak percaya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Artinya sesudah diberikan penjelasan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa manusia itu mendustakan hari kiamat? Padahal pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman, anak-anak. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia itu tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Jadi Allah bertanya di ayat ke-7 ini, apa yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya penjelasan dari para rasul itu, supaya manusia itu ingat bahwasanya ada hari kiamat, ada hari pembalasan, sehingga ia berhati-hati di dalam bertindak dan berperilaku supaya tidak dosa dan menimbulkan kesengsaraan di hari kiamat kelak. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke ayat 8 ya, atau ayat terakhir. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bertanya kepada manusia, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil, wahai manusia? Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah memberi keputusan atas segala persoalan. Jadi tidak ada perbuatan walau sekecil atom. Atom itu adalah zat yang kecil. Artinya sekecil apapun perbuatan itu tidak akan pernah terlepas dari pengadilan Allah ya. Besok akan Allah adili di hari kiamat, dan pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Inilah Allah bertanya pada manusia, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Nah, Allah bertanya, jadi mengapa manusia itu kok mendustakan hari kiamat dan tidak mau berbuat kebaikan, justru melakukan dosa? Apa tidak percaya bahwa Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya, bahwa nanti di hari kiamat manusia itu akan ditanyai tentang amal kebaikannya, amal keburukannya, dan diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang seadil-adilnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita simpulkan, kita rangkum ya makna-makna yang tadi dijelaskan. Yang pertama, surat At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 8 ayat, diturunkan di Mekah, karenanya dinamakan dengan surat Makkiyah ya, tergolong surat Makkiyah. Nomor 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini bersumpah anak-anak dengan menyebut ciptaannya, yaitu yang pertama, wattini waszaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Dan anak-anak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Manusia tidak boleh bersumpah dengan ciptaan Allah. Contohnya manusia itu bersumpah demi Rasulullah, itu tidak boleh karena Rasulullah adalah ciptaan Allah. Atau demi bapak dan ibuku, atau demi langit yang megah, yang kokoh, atau demi bintang-bintang yang indah di langit, demi bumi yang terhampar luas, atau demi kekuatanku, itu tidak boleh anak-anak ya. Kita manusia itu hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Jadi demi Allah atau demi zat yang menciptakanku, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ya, atau sifat Allah, demi Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kan nama Allah ya. Demi Ar-Rahim, ya, itu boleh manusia bersumpah. Atau yang lebih utama adalah demi Allah. Sedangkan yang boleh bersumpah dengan makhluk itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di surat ini, watini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Atau banyak sumpah Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu waturi sinin, dan demi bukit Sinai, wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah, yaitu tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di situ ada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan sebagainya. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Selanjutnya anak-anak, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal solih. Manusia menjadi mulia di sisi Allah apabila beriman kepada Allah dan beramal solih. Tadi sudah dicontohkan kan, amal soleh itu adalah contohnya orang yang beribadah pada Allah dengan sholat, gemar bersedekah, membantu orang lain, ya, bermanfaat untuk orang lain, dan lain sebagainya. Dan yang nomor 7, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun masih ada di antara manusia yang mendustakannya. Artinya ada manusia itu yang tidak percaya bahwa nanti ada hari pembalasan. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya maha adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya silahkan kalian jawab soal-soal ini di buku tulis kalian sebagai bahan belajar kalian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang nomor 1, di kota manakah yang disebut negeri yang aman? Kota manakah yang disebut negeri yang aman? Nomor 2, di manakah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu? Nomor 3, mengapa manusia disebut diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Nomor 4, siapakah orang yang akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat? Dan yang terakhir, mengapa Allah disebut sebagai hakim yang paling adil? Silahkan anak-anak dijawab semampu kalian. Oke. Akhirnya kita ada di penghujung pembelajaran ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.